Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nama saya Inggal Gusnadi dari jurusan Statistika Fakultas MIPA Universitas Islam Bandung. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Perhitungan Nilai Keuntungan Kandang Tim Sepak Bola Liga Super Indonesia. Keberadaan home advantage atau keuntungan kandang dalam olahraga masih menjadi bahan diskusi menarik yang terus diperbincangkan. Begitu juga dalam olahraga sepak bola. Hal yang menegaskan adanya pengaruh keuntungan kandang dapat dilihat dari format peraturan pertandingan, di mana pada pertandingan di liga profesional biasanya pertandingan dibuat dengan format kandang-tandang agar efek keuntungan kandang tidak hanya berpengaruh terhadap satu tim saja. Richard Pollard 2008 menyebutkan ada beberapa faktor yang mempengaruhi keuntungan kandang. Di antaranya adalah jarak tempuh, kebiasaan, teritorial, taktik, aturan, dan psikologi. Mempelajari keuntungan kandang menjadi penting karena akan berpengaruh terhadap keputusan yang akan dibuat oleh setiap tim dalam mempersiapkan diri menghadapi laga. Landa Siantori 1. Home advantage, perhitungan nilai keuntungan kandang pada pertandingan dengan format kandang-tandang di mana setiap tim bermain secara penuh sebanyak N-1 kali 2 pertandingan bisa didapatkan dengan perhitungan aritmatika sederhana pada hasil akhir klasemen. Kedua, ANOVA dua arah. Secara umum dapat disimpulkan bahwa analisis varian adalah analisis statistika yang digunakan untuk menguji perbedaan beberapa nilai rata-rata faktor tunggal maupun faktor ganda melalui perbandingan varian antar kelompok. Ketiga, uji jumlah rank Wilcoxon. Uji jumlah rank Wilcoxon adalah uji komparatif dua sampel saling bebas untuk data berskala ordinal, interval, atau rasio yang tidak berdistribusi normal. Uji komparatif yang dimaksudkan adalah uji untuk mengetahui perbedaan jumlah peringkat antar dua kelompok sampel. Kemudian data dan sumber data. Bahan atau data yang digunakan dalam penerapan metode yang dibahas dalam makalah ini adalah data sekunder yang diperoleh dari hasil pencatatan PT Liga Indonesia, Wikipedia, flashscore.co.id. Adapun data tersebut kemudian dimasukkan pada tabel berikut ini, yaitu tim, kemudian M yaitu jumlah pertandingan, Goal for adalah jumlah memasukkan pada laga kandang, Goal W adalah jumlah kebobolan pada laga tandang, kemudian AF adalah jumlah memasukkan pada laga tandang, dan AA adalah jumlah kemasukan pada laga tandang. Kemudian hasil dan pembahasan. Dapat dilihat bahwa rata-rata nilai keuntungan sangat bervariasi dari tahun ke tahun. Kemudian uji ANOVA dua arah. Dari tabel dapat dilihat nilai F hitung untuk faktor tahun adalah 0,1368 dan F hitung untuk tim adalah 0,6650. Dengan taraf arti 5% diperoleh nilai F tabel yaitu 2,3638. Terlihat bahwa nilai F hitung lebih kecil dari F tabel, sehingga hipotesis H0 diterima baik untuk faktor tahun maupun faktor tim. Jadi dapat disimpulkan bahwa faktor tahun maupun faktor tim keduanya tidak memberikan efek yang berbeda terhadap nilai keuntungan kandang. Kemudian uji rank sum test atau uji jumlah rank Wilcoxon. Dari hasil pengujian didapat nilai Z yaitu min 1,1032. Dengan taraf arti 5%. Untuk uji jumlah rank sum test untuk tim yang berasal dari wilayah timur didapat taraf arti 5% diperoleh nilai Z tabel sebesar 1,96. Karena nilai Z lebih kecil dari nilai Z tabel maka hipotesis H0 diterima dan dapat disimpulkan bahwa rata-rata nilai keuntungan kandang tim yang berasal dari timur sama dengan tim lainnya. Yang kedua, uji jumlah rank sum test untuk tim dengan pendukung banyak dan loyal. Dengan taraf arti 5% diperoleh nilai Z tabel sebesar 1,96. Karena nilai Z mutlak lebih kecil dari Z tabel maka hipotesis H0 diterima dan disimpulkan bahwa rata-rata nilai keuntungan kandang tim dengan pendukung banyak dan loyal sama dengan tim biasa. Kemudian kesimpulan dan saran. Kesimpulan 1. Nilai rata-rata keuntungan kandang tahun 2011 hingga tahun 2019 antar tim sangat bervariasi. Tim dengan rata-rata nilai keuntungan kandang teratas adalah Persiwa Wamena, Persela Lamongan, dan PSAP Sigli. Sementara untuk tim
Terbawah adalah Bayangkara FC, PSIS Semarang, dan Persepam Madura United. Yang kedua, dari hasil uji ANOVA 2 faktor, yakni faktor tim dan faktor tahun, didapat bahwa faktor tim dan faktor tahun sama-sama tidak memberikan efek yang signifikan terhadap nilai keuntungan kandang. Tiga, dari hasil uji jumlah rank pada data nilai keuntungan kandang tim dengan kondisi spesial, yakni tim yang berasal dari daerah timur dan tim dengan pendukung yang banyak dan loyal. Hasilnya didapat bahwa nilai rata-rata keuntungan kandang pada tim dengan kondisi spesial tersebut tidak berbeda dengan rata-rata lainnya. Kemudian kesimpulan dan saran. Makalah ini menerapkan perhitungan nilai keuntungan kandang pada tabel akhir klasemen laga kandang tandang pada Liga Super Indonesia. Pada penelitian yang lebih lanjut, hasil nilai keuntungan kandang pada hasil akhir klasemen dapat dipakai pada model majir kemenangan untuk memprediksi hasil kemenangan. Demikianlah presentasi saya, terlebih terkurang saya mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.